Halo rekan-rekan guru semua. Hari ini kita bisa berjumpa lagi dalam acara kita Sermon Guru KKR untuk bahan Minggu tanggal 27 Maret 2022. Mari teman-teman kita bersama-sama membaca bahan Alkitab kita yang diambil dari Mazmur 1 ayat 1 sampai 3. Demikian bunyinya. Jalan orang benar dan jalan orang fasik. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang dia perbuat berhasil. Demikian pembacaan kita. Teman-teman guru, hari ini kita masih berbicara tentang topik besar kita dalam bulan Maret, air. Secara khusus, hari ini dalam penjelasan Alkitab kita dijelaskan bagaimana pemazmur menasihati bagaimana kehidupan dua, jalan orang benar dan jalan orang fasik. Dalam teks kita yang sangat diingatkan bagaimana orang yang berjalan menurut nasihat orang yang benar adalah orang yang benar-benar tidak mudah terpengaruh dengan hal-hal yang tidak diinginkan. Artinya diingatkan bahwa jalan yang benar dan jalan yang fasik itu merupakan dua jalan yang harus dipilih manusia. Tapi kita diingatkan untuk tetap memilih jalan yang benar. Apapun kendala, apapun tantangan, apapun situasi, kita tetap berjalan di jalan yang benar. Nah, bagaimanakah ciri-ciri orang yang hidup dalam jalan yang benar? Ya, suka kepada Taurat Tuhan, ayat 2, merenungkan Taurat itu siang dan malam. Teman-teman, di ayat yang ketiga, kami rasa ini yang menjadi penekanan sesuai dengan tema kita minggu ini. Memang ada beberapa teman-teman berbicara, oke, di konteks ayat 1 dan ayat 2 ini kayaknya apa hubungannya dengan tema air? Boleh ya, tapi kita mau angkatkan dari ayat 3, bagaimana ya seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Dihubungkan ya, bagaimana orang benar seperti pohon di tengah air yang memiliki ya subur, berbuah. Itulah hasil dari jalan yang benar. Secara khusus dalam perikop kita di ayat 3, kita menghubungkan bagaimana fungsi air ya, kegunaan air untuk pohon. Pohon itu kalau apabila dialiri air, pohon itu akan memiliki daun, pohon itu memiliki batang, daun hijau, dan buah yang bagus. Karena pohon itu cukup air. Artinya, air memberi kegunaan yang luar biasa bagi pohon. Kalau kita lihat di perikop kita, apabila kita lihat di perikop, bagaimana kehidupan orang percaya itu akan menghasilkan buah yang luar biasa karena dialiri air. Air ini adalah firman Tuhan. Nah, teman-teman, dalam perikop kita mau angkatkan ini bagaimana fungsi air bagi tumbuhan. Ya, kita angkatkan fungsi air bagi tumbuhan. Bagaimana ketika air berfungsi pada tumbuhan, berbuah pada musimnya, tidak layu daunnya, ya,
dan memberikan kesegaran. Ya, memberikan kesegaran. Seperti kita tahu bahwa memang benar pohon tanpa air, pohon itu akan mati. Pohon itu akan layu. Demikian guru-guru KKR dalam renungan untuk pelayan. Kita diingatkan ya, bagaimana secara tema kita berbicara kegunaan air bagi tumbuhan, demikian juga kegunaan air bagi kita manusia yang harus kita gunakan sebaik mungkin. Kalau apabila teks kita berbicara hari ini bagaimana kegunaan fungsi firman Tuhan bagi hidup kita. Apabila firman Tuhan mengaliri hidup kita, tentu kita juga akan menghasilkan hal yang baik. Teman-teman, untuk cerita ya, tema kita hari ini balita kecil, kegunaan air. Kegunaan air. Mungkin beberapa teman berbicara, ya sudah beberapa kali kita tema air. Yang pertama dulu itu ada air bersih, ya, pencemaran air, bijak menggunakan air. Sekarang kegunaan air, kayaknya sama-sama aja lah. Oke, di balita dari kecil, mari kita pakai metode yang berbeda. Metode apa? Ya, metode apa? Ya. Bagaimana di metode ini kita memakai bahwa alat peraga yang kita gunakan adalah air, tapi air ini, ya, air ini kita berikan kepada setiap anak. Ya, setiap anak. Nah, kita mulailah dari tema awal. Siapa yang menciptakan air? Bagaimana pendapat anak-anak dengan air bersih? Ya. Bagaimana kita memakai air dengan baik? Nah, baru yang terakhir. Nah, adik-adik, apa gunanya air ini untuk kalian? Jadi ketika sembari anak-anak melihat air, jadi dia akan berbicara. Kalau air bersih, fungsinya bisa diminum. Kita ambil lagi tanah sedikit, kita letakkan, kita masukkan ke dalam air yang kotor. Fungsi air kotor apa? Tentu jadi tidak bisa untuk diminum. Ya, tidak bisa untuk diminum. Bagaimana fungsi air? Ya, kalau apabila air bersih? Air bersih bisa untuk mandi. Air kotor? Ya, boleh ya. Itulah tema minggu yang lalu. Ya, maka daripada itu kita harus bisa menggunakan air. Nah, adik-adik, ya, di balita, di kecil, ya tujuannya guru menyebutkan kegunaan air dalam teks, ya, balita kecil, bahwa air berfungsi untuk menumbuhkan tumbuhan, berguna air ini bagi tumbuhan. Sekarang, apakah air berguna untuk anak-anak? Ya, air berguna untuk anak-anak boleh kita sebutkan, di pedoman kita juga dijelaskan. Ya, kita mandi, kita gosok gigi, ya, masak menggunakan air, menyiram tanaman menggunakan air. Itu di balita ya. Di kecil juga demikian, di sehari kehidupan sehari-hari. Jadi supaya lebih menarik, kita boleh melakukan, menceritakan dengan menunjukkan gambar, ya, menunjukkan gambar. Nah, teman-teman guru, ya, kita masuk ke tanggung dan remaja. Ya, pentingnya air. Ya, pentingnya air. Semua makhluk hidup membutuhkan air. Bukan hanya manusia. Di perikop kita dijelaskan tumbuhan memerlukan air. Hewan juga perlu air. Manusia juga perlu air. Jadi kita mulai cerita. Nah, adik-adik, hari ini kita berbicara tentang pentingnya air. Kita jelaskan yang pertama, bagaimana awalnya air ini ada. Allah merencanakan air untuk manusia. Yang ketiga kita jelaskan lagi,
Kenapa air ini penting bagi kehidupan kita? Kita jelaskan lagi apa kegunaan air. Ya, jadi kita setelah itu menjelaskan kegunaan air, kenapa penting air. Tanpa air kita tidak bisa hidup, kita tidak minum. Tanpa air kita tidak bisa mandi, kita kotor, tentu kita akan jalan. Jadi sama seperti di balita kecil ya. Artinya kita diingatkan dengan rekan-rekan guru, ya, dengan rekan-rekan guru KKR supaya mengajar dengan menceritakan air di balita, di kecil, di tanggung dan di remaja. Di balita dan kecil kita memakai dengan demonstrasi. Ya, saya usul demonstrasi. Memang di metode pedoman kita cerita, tapi kita bisa dengan demonstrasi. Ya, bisa dengan demonstrasi. Nah, di tanggung boleh nggak? Ya, kita cerita bergambar atau dengan yang saya jelaskan tadi. Boleh kita bermain dengan games. Ya, kita sudah siapkan fungsi kegunaan air untuk mandi dan lain-lain. Kita mengacak huruf-huruf, ya, kita letakkan di kotak, ada 2 kotak dan kita lagi 2 kelompok, dan anak-anak kita berikan tugas satu-satu paling cepat mencari kegunaan air dan menempel ke depan kelas. Ya mungkin pakai ruangan kelas ya. Ya mungkin anak-anak akan ambil, tapi kita tulis kegunaan air untuk mandi. Boleh juga kita bikin kegunaan air, mungkin yang salah-salah juga boleh. Untuk isi mobil supaya hidup, ya misalnya, atau apa boleh kita lakukan ya dengan kata-kata yang menjebak supaya ada permainan di tanggung. Nah, di remaja ya kita bagi dengan opini, ya, metode kita opini, ya, karena air begitu penting, kita akan bagi kelompok. Bagaimana pentingnya air bagi kehidupan kita? Bagaimana apabila tidak ada air? Setelah mereka kelompok, kita plenokan dan kita diskusikan bersama. Ya, setelah kita jelaskan yang di awal. Jadi, bagilah anak remaja berdiskusi, usahakan anak remaja yang berdiskusi berkelompok. Mungkin ini sederhana langkah-langkah untuk selon kita yang bisa kami bagikan bagi kita semua untuk persiapan kita untuk minggu ini. Jadi teman-teman ya, jangan bosan, meskipun ini bahan keempat bercerita tentang air ya, kita akan ulang terus karena kita tahu air sangat penting bagi kehidupan kita. Sejak dini anak-anak kita sadarkan dia bagaimana guna air ini bagi keberlangsungan hidup kita. Apabila kita melakukan pencemaran secara terus-menerus, tidak menghemat air, tentu kegunaan air ini menjadi sia-sia. Demikian yang bisa kami sampaikan sesuai teks tadi ya untuk kita. Di terakhir, maaf saya tambahi bahan bacaan dan remaja Yohanes 4 ayat 13 sampai 14. Aku adalah air kehidupan. Ini memang kata-kata Allah tentang air kehidupan, bahwa air kehidupan itu penting. Saya mau menjelaskan, bukan hanya air kehidupan, air di dalam dunia ini pun, apabila tidak ada air dalam dunia ini, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Itu hubungannya nanti remaja ya. Itu saja saya ucapkan terima kasih dalam sermon kita. Lagu-lagunya kita bisa rekomendasikan secara pedoman. Tuhan berkati kita semua.